Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan dijelaskan salah satu lab di CyberOps Associate Course untuk lab 10.4.3, yaitu kita gunakan Wireshark untuk mencek TCP dan UDP. Seperti ini. Jadi FTP servernya nanti akan diberikan salah satu site yang akan digunakan, eksternal FTP, kemudian default gateway-nya yang gunakan internet access, dan di sini FTP client-nya menggunakan CyberOps Workstation Virtual Machine. Oke, ini pekerjaan yang pertama. Seperti kita ketahui, terdapat dua protokol di dalam TCP/IP Transport Layer, ada TCP dan UDP. TCP biasanya digunakan untuk di HTTP atau FTP protokol, sedangkan UDP misalnya digunakan untuk DNS dan TFTP. Nah, berkaitan dengan DNS dan TFTP akan digunakan di bagian kedua menggunakan mini net topology. Oke, topologinya seperti ini. Akan ada 4 buah client FTP client H1, H2, H3, H4 masing-masing mempunyai IP address-nya, kemudian terhubung dengan switch dan router. Oke, yang diperlukan adalah resource-nya CyberOps Workstation Virtual Machine. Oke, kita lihat ini, kita aktifkan dahulu. Perlu beberapa saat. Oke, ini kita aktifkan. Nah, untuk pertama ini kita akan mengidentifikasi TCP header fields menggunakan capturean di Wireshark FTP session. Yang pertama kita akan ini sedang proses login ke CyberOps Workstation Virtual Machine. Nanti kita buka terminal window dan memulai Wireshark dengan perintah ini, Wireshark spasi dan. Oke, kita lihat. Kita masukkan passwordnya. Passwordnya adalah CyberOps. Oke, kita buka terminal. Besarkan. Oke, kita masukkan perintah Wireshark, kemudian spasi dan simbol dan ini untuk make sure bahwa Wireshark akan terus berjalan ya di terminal ini. Oke, kita enter. Oke. Kemudian kita masuk ke interface INP0S3. Oke, masuk ke interface ini, lalu klik mulai. Setelah itu, kita buka lagi terminal window yang lain untuk mengakses FTP eksternal. Kita gunakan ftp.cdc.government. Oke.
Kita buka terminal window yang lain. Oke, kita ketikkan ftv.cdc.government. Kita tunggu. Username-nya adalah anonim. Anonymous. Oke, passwordnya tidak perlu. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan proses download dari file readme. Caranya adalah kita masuk dan mendownload file readme ini dengan menginputkan command ls. Oke. Kita tunggu. Prosesnya akan memakan waktu ya, karena kita akan mengakses ke FTV CDC Government ini. Oke, kita tunggu. Oke, berarti di sini tidak tersedia. Oke ya. Maka kita akan masuk ke dalam FTV CDC Government ini menggunakan mode pasif. Oke, jadi kita akan gunakan ke dalam sininya menggunakan mode pasif, yaitu dengan cara FTV mode pasif spasi FTV CDC Government. Jadi mode pasif ini digunakan untuk kalau ada kendala dengan firewall yang kita gunakan dalam mengakses internetnya. Oke, sekarang kita masukkan FTV spasi mode pasif dari ftv.cdc.government. Oke, kita buka terminal window yang baru.
Oke, kita ketikkan FTP mode pasif untuk meng-hire firewall ya, ftp.cdc.government. Usernya adalah anonymous, passwordnya tidak perlu. Oke, sudah bisa. Kita lihat dan mencari file readme-nya bagian ini menggunakan perintah ls. Oke, sudah tersedia ya, filenya sini sudah ada. Untuk mencek filenya sudah ada atau belum, kita bisa klikkan ls kembali. Oke, sudah ada ya, transfer complete sudah ada. Kemudian kita ambil get readme. Nah, ini yang akan kita ambil, berarti get readme. Oke, sudah berhasil ditransfer filenya. Tadi kita melakukan step yang ini. Oke, sebelum quiet kita lihat sudah ada atau belum, berarti kita cek ls. Oke, kita keluar quiet. Oke, sudah keluar dari proses mentransfer file yang sudah berhasil. Kita keluar dari FTP, kita cek sudah adakah file readme-nya. Oke, sudah ada ya. Oke, di sini kita lanjutkan. Ketiga adalah ini, kita stop Wireshark capture-nya. Kita buka capturing Wireshark, kita lakukan stop. Oke, Anda lihat banyak sekali melakukan proses capturing. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita akan lakukan langkah selanjutnya. Kita akan melihat Wireshark main window. Caranya adalah dengan melakukan mengcapture banyak paket selama proses kita ke sesi FTP ke ftp.cdc.government. Nah, untuk membatasinya, data yang akan kita analisis, kita masukkan apply filter TCP address yang ini. Oke, kita copy ini, kita masuk ke Wireshark-nya, kita filter TCP and IP address untuk 198.246.117.106. Oke, sudah di capture ya ini. Oke, sudah kita capture ini. Nah, sekarang kita akan lakukan proses menganalisis dari TCP fieldnya. Di sini kita lihat
ada bagian ini synchronous, sync, kemudian ada sync dan acknowledgement, kemudian acknowledgement ya. Oke, kita lihat satu persatu. Nah, jadi kita akan selesaikan untuk melihat di bagian ini sync sama acknowledgement, kemudian acknowledgement. Nah, di bagian tengah cap ini main dari Wireshark ada yang dikatakan sebagai namanya panel paket detail. Panel paket detail ini kita akan bisa melihat TCP source, ini alamat source dan destination address-nya. Oke, kemudian transmisi kontrol panelnya juga bisa kita lihat. Oke, kita lihat di sini ada TCP source port number. TCP source port number. Kita lihat nih. Nilainya itu di atas 1023, betul ya? Di sini 33570. Kemudian TCP source port number ini yang akan merupakan nomor port number TCP milik host yang akan membuka koneksi. Kemudian ada TCP destination port number. Oke, nilainya pun sama dari 0 sampai 1023. Oke. Nah, di dalam Wireshark sini destination port number-nya adalah 21, di mana artinya server FTP ini melakukan proses listening ke port 21 untuk FTP client connection, ya. Kemudian juga ada di sini sequence number. Sequence number ini menentukan jumlah oktet terakhir dalam sebuah segmen. Kemudian ada acknowledge number. Dia adalah menentukan oktet berikutnya yang diharapkan diterima oleh pengguna. Kemudian ada kode bitnya. Nah, kode bitnya ada tadi sync ini selain ini ya, selain acknowledgement ada juga sync ini adalah sinkronisasi. Dia akan diatur ketika sesi TCP baru dimulai selama TCP melakukan proses three-way handshake. Oke, kemudian apalagi ada juga kodenya. Lihat di sini ada pin. Pin ini adalah finish. Jadi requestnya sudah ditutup sesi TCP-nya, ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, kemudian kita lihat lagi ada yang namanya window size. Sini kita lihat, dia adalah nilai atau value dari untuk menentukan berapa banyak oktet yang dapat dikirim sebelum menunggu sebuah acknowledgement. Kemudian ada urgent pointer. Oke, dia adalah berupa hanya digunakan
saat pengiriman yang perlu mengirimkan data secara mendesak. Kemudian ada option. Option ini adalah hanya memiliki satu opsi yang merupakan nilai TCP segment size maksimumnya. Nah, dengan menggunakan capture Wireshark di startup TCP ini untuk session yang pertama atau bit sinkronisnya di set ke 1, kita akan lihat mengisi data-data ini ya, flagnya seperti ini, set dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan mengerjakan ini. Oke, ini sudah terlihat semuanya ada ya, sinkronisnya satu set. Betul, ini sudah ada terlihat. Nah, ini adalah yang tadi dijelaskan apa saja TCP sort number, pin dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan melihat ini virtual mengisi data-data yang dihasilkan dari hasil capturing di Wireshark, yaitu dari server virtual machine ke CDC. Oke, kita perkecil dulu ini. Oke, berarti dari virtual machine, oke, kita isikan source IP-nya adalah 10 berarti source IP address-nya adalah 10.0 Oke. Sepuluh titik 0 titik 2 titik 15. Kemudian destination IP address-nya adalah ini ya,
198 246 117 106. Oke. Kemudian sort port numbernya ini 33570 33570. Oke, kemudian destination port numbernya 21. Sequence numbernya kita lihat, sequence numbernya ini 0 relatif ya, di 0 relatif. Kemudian relatif acknowledge numbernya 0 juga ya. Header length-nya kita lihat ini 40 byte. Window size-nya adalah 64240. 64 240. Oke, sudah kita isi ini. Kemudian, nah, kita akan gunakan mengisi data capture-an dari frame selanjutnya, itu frame 8, frame 9. Data yang sama mulai dari ini sort portnya kita bisa masukkan ke sini. Sort portnya adalah 198 198.246.117.106. Kemudian destinationnya adalah 10, berarti dia
dari CDC FTV ke akan meng-acknowledge permintaan dari virtual mesin. Jadi destination-nya berarti dari 10 0 2 10.0.2.15. Short port numbernya adalah menjadi 21, destinationnya adalah 33570, sequence numbernya 0, relatif juga, acknowledge-nya adalah 1, kemudian header length-nya adalah 24 bytes, window size-nya adalah di sini 65535. Oke, sekarang kita lihat final stage-nya, yaitu yang di frame 10. Jadi final stage ini adalah tahap akhir dilakukan proses negosiasi gitu ya istilahnya, untuk membangun komunikasi. Jadi virtual mesin mengirimkan acknowledgement message ke server. Nah, di sini kita lihat bit yang disetting, lihat acknowledgement-nya diset, flag-nya bitnya diset ke 1. Dan nomor urutan sequence number-nya telah bertambah menjadi 1. Oke ya, nah sequence number-nya jadi 1. Oke, kita isikan. Sini. Berarti source IP address-nya adalah menjadi 10.0.2.15, destination-nya adalah 198.256.117.106, short port number-nya adalah 33570, destination portnya 21, sequence numbers-nya 1, relatif ya, acknowledgement-nya pun menjadi 1, bisa kita tambahkan biar lengkap, relatif. Oke. Ini ya, nih acknowledge numbernya pun relatif ya, 1 relatif acknowledgement number, sequence-nya adalah 1 relatif sequence number, kemudian header length-nya adalah 20 bytes, window size-nya 64 240 ini ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di sini ditanya berapa banyak data diagram TCV lainnya yang mengandung bit sync. Ya, tentu saja 1 ya. 1 berupa paket pertama yang dikirim oleh host di awal sesi
TCP. Oke. Nah, selanjutnya setelah semua sesi TCP beres ini, nah FTP traffic akan terjadi di antara PC dan server FTP. Klien FTP dan server berkomunikasi satu sama lain, dan TCP akan mengontrol dan memanage sesi komunikasi yang dilakukan. Nah, ketika server FTP mengirimkan respon misalnya 220 ke klien FTP, sesi TCP pada klien FTP akan mengirimkan acknowledgement ke sesi TCP di server. Nah, urutannya dilihat di dalam Wireshark ya ini ya. Oke, coba kita lihat. Nah, ini respons. Oke, memberikan acknowledgement. Oke, kemudian ada request baru lagi, seterusnya seperti itu. Atau ketika digambarkan dalam bentuk diagram ya seperti ini. Oke, client, goodbye, acknowledge, session, acknowledge sampai di akhir. Ini yang disebut sebagai diagram FTP client sama FTP server. Nah, dengan menerapkan filter FTP, artinya seluruh urutan traffic di FTP ini dapat diakses atau dapat diperiksa di Wireshark. Nah, kemudian di sini dikatakan di notice bahwa semua urutan kejadian selama sesi FTP ini untuk user anonymous digunakan untuk mengambil file readme. Setelah transfer file selesai, maka user tadi kita akhiri ya sesi FTP-nya. Oke, sekarang kita lihat. Oke. Nah, ini kan merequest readme. Oke. Oke, kemudian lakukan acknowledgement, data ditransfer. Oke, FTP jumlah FTP datanya sekian, respon transfernya. Oke, transfer berakhir seperti itu ya. Oke, lalu quit untuk keluar, dan dia akan merespon 221 goodbye seperti ini ya. Nah, di sini kita lihat ada pin finalisasi. Misalnya di dalam prem 123 nih di sini, ataupun 125. PC ini akan mengirimkan acknowledgement untuk mengirimkan penerimaan pin dan mengakhiri sesinya di prem yang 126 ini. Nah, di prem 126 ini PC akan mengirimkan pin ke server. Di prem 125 ini PC akan mengirimkan pin ke server FTP untuk mengakhiri sesi TCP.
server FTP merespon dengan acknowledgement untuk menerima VIN dari PC ke dalam frame 126. Seterusnya seperti itu. Oke, beres. Kita tutup dulu Wireshark yang ini, kita close. Oke, sekarang kita teruskan ke part 2, mengidentifikasi UDP, header UDP maksudnya, menggunakan capture Wireshark TFTP. Yang dilakukan adalah kita melakukan proses start mininet dan TFTPD service di bentuk topologinya ini. Oke. Oke, kita buka, masukkan ini, memulai mininet. Oke, passwordnya CyberOps. Masukkan perintah ini, sudo lab support file scripts. Oke, kita masukkan ini ya. Oke, kita buka terminal yang baru. Oke, kita buka mininet, masukkan perintah sudo spasi lab. Oke, passwordnya adalah CyberOps. Oke, ini adalah, kita lihat topologinya, CyberOps topologi. Oke, di sini kita lihat ini adalah destination, kemudian gateway-nya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke starting CLI-nya. Di mininetnya kita akan mulai di prompt-nya, kita masukkan xterm h1. Oke, seperti ini. Banyak banget. Oke, seperti ini.
Apa yang harus dilakukan adalah kita akan men-setting di terminal H1 untuk menjalankan server TFTPD menggunakan script ini. Oke. Oke, kita ketikkan ini. Kemudian kita akan membuat sebuah file ke dalam TFTP transfer menggunakan perintah ini di dalam H1. Bisa gunakan nano juga ya. This file contains data. This file contain my TFT data dan disimpan di folder, simpan di dalam folder srv/tftv/my_tftv. Nama filenya ini ya. Data. Oke, jadi kita tuliskan this is file contain my TFT data, disimpan di dalam folder srv/tftp. Nama filenya adalah my_tftv_data. Oke. Sekarang kita akan pastikan filenya sudah ada atau sudah dibuat. Perintahnya seperti biasa, gunakan cat, masuk ke dalam foldernya srv tftv my tftv data. Oke, sudah ada, filenya sudah tersedia. Kemudian kita lanjutkan. Ini sudah kita lakukan bagian ini. Nah, selanjutnya karena berkaitan dengan security untuk server TFTP ini, nama file penerima tuh harus sudah ada dan kita buat di dalam H2 dengan file namanya mytftdata. Kita buka di note yang 2, note 1 kita buat, note 2 extern H2. Oke, kita buat di sini, kita masukkan, kita ambil touch my tftv data. Oke. Selanjutnya capture TFTP session di dalam Wireshark. Kita masuk ke H1, kita buka Wireshark. Node H1, buka
Wireshark spasi dan oke. Kemudian kita lakukan ini, masuk ke UDP ya. Oke, berarti kita lihat di edit, preference, cari protokol UDP, ini UDP. Oke, ini data diagram, user data diagram protokolnya, centang untuk show UDP summary in protocol tree, validasi UDP checksum if possible, sama calculate conversation time step-nya. Oke. Setelah itu kita masuk ke Wireshark, capture di interface H1 eta 0. Oke, sini start capturing. Kemudian selanjutnya adalah mulai sesi FTP dari H2 ke server di H1 dan untuk mendapatkan file my TFT data menggunakan perintah ini ya. Oke. Di H2, not H2, kita masukkan TFTP 10 0 0 11 ya. Copy, ambil get file my TFTP _ data. Oke. Kenapa diambil di 11? Kita lihat. Nih. Ini ya. Oke. Ini ya. Kan kita gunakan interface 1. Capturing ini dia terus mengcapture titik 11 karena kita lihat di sini. Nah, ini H1. Jadi H2 mengambil dari H1. Oke, sekarang stop capturing di Wireshark. Kemudian filter hanya yang TFTP. Oke. Stop. Nah, kita ke bawah, kita lihat. Nah, yang di capture ini. Oke, kita ambil yang TFTP saja, berarti TFTP nih, berarti ada 3 ya. Oke. Nah, kita lihat di dalam detail UDP ini, informasi yang diperoleh dalam paket Wireshark paket detail panels, UDP header pertama isinya ini, user diagram protokol, dan UDP datanya adalah trivial file transfer protocol. Kita lihat. Nah, ini user diagram protokolnya ini. Kan ini dari source portnya, destination port, ininya apa, UDP message linknya kan, dan ini adalah UDP datanya ada di dalam trivial file transfer protocol. Oke, nah kita akan sini. Source IP address-nya adalah sub 10
titik 0 titik 0 titik 12, kemudian destinationnya adalah 10 titik 0 titik 0 11 ya. Source IP address-nya, source port number-nya adalah yang ini 58676, 58676. Destination port-nya adalah 69. UDP byte-nya ada 30. Message length-nya adalah 32 byte ya. Kalau yang tercapture di sini 32 bytes. UDP checksum-nya statusnya di sini adalah 0x. Dimulai nah ini 0x F5 D8. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana UDP memverifikasi integritas di dalam diagram ini? Tentu saja menggunakan ini, checksum-nya ini. Jadi sebuah checksum ini dikirimkan dalam datagram UDP dan nilai checksum dalam datagram ini dihitung kembali setelah diterima. Jika checksum-nya yang dihitung sama dengan checksum yang dikirim, maka datagram UDP dianggap lengkap, gitu ya. Nah, sekarang kita akan cek frame pertama tadi dikembalikan ke server TFTD. Kita kembalikan, berarti yang ini. Oke, berarti source IP address-nya adalah kebalikannya, ya kan? Jadi 10.0.0.12, destination-nya adalah 10.0.0.11, search port number-nya adalah 58676, destination port-nya adalah 53171, UDP message link-nya adalah 12 bytes. UDP checksum-nya adalah ini 0x 1434. Keterangannya adalah di sini incorrect, cert B 0x36D2 maybe disebabkan oleh UDP checksum-nya offload. Ya. Kemudian kita clean up, kita shutdown dan clean up Mininet menggunakan quiet dan sudo mn
Win C. Oke, quiet. Oke, kita stop semuanya, kemudian sudo mn -c. Passwordnya CyberOps. Oke, cleanup complete. Terima kasih, mohon maaf jika penjelasannya ada yang keliru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.